Erik ten Hag telah berbicara dengan Joshua Zirkzee dalam beberapa hari terakhir dan melihatnya sebagai target top untuk memperkuat tim. Persyaratan pribadi sekarang telah disetujui. Fee untuk agen serta klausa rilis juga sudah disepakati. Detail kontrak sedang dikerjakan sebelum akhirnya diumumkan secara resmi. Sepertinya Zirkzee menjadi salah satu dari dua pemain yang ingin Ratcliffe umumkan akhir bulan Juni. Satu lagi adalah Manuel Ugarte, dengan sang gelandang sudah menyepakati persyaratan pribadi. Media Uruguay bahkan membocorkan secara prinsipil Ugarte akan mengikuti jejak Edison Cavani, Diego Forlan dan Facundo Pellistri, pemain Uruguay yang bermain bagi MU. Hal ini nampaknya sangat dibanggakan masyarakat Uruguay dan menjadi berita nasional. MU dan PSG masih berdiskusi mencari titik temu untuk klausa rilis Ugarte. Kesepakatan diharapkan selesai bulan ini. Sir Jim Ratcliffe dan Manchester United tetap memburu Jarrad Brandtwaite dan yakin mereka masih bisa mengamankan tanda tangan bek Everton musim panas ini. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa bintang tersebut telah memberi lampu hijau untuk pindah, juga mengungkapkan bagaimana rencana Sir Jim Ratcliffe untuk mencapai kesepakatan. Bintang-bintang berpenghasilan tinggi seperti Rafael Varane dan Anthony Martial telah pergi di akhir kontrak mereka, sementara jika dia dapat melepas Casemiro juga, itu akan menghemat gaji gabungan sebesar 840.000 pound per minggu, atau 43,68 juta pound per tahun. Dan Ratcliffe juga tidak membuang banyak waktu untuk mengidentifikasi targetnya, setelah dia mulai tertarik untuk merekrut gelandang PSG Manuel Ugarte, yang telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke Old Trafford. Namun, pengejaran paling aktif saat ini adalah mencari bek tengah baru. United telah meluncurkan tawaran pembukaan untuk Brandtwaite, yang awalnya bernilai 38 juta pound, tetapi meningkat menjadi 43 juta pound dengan tambahan. Kepindahan bek tengah lainnya, Jean-Claire Todibo dari Nice, diblokir oleh UEFA karena aturan kepemilikan multi-klub mereka. MU sedang mempertimbangkan tindakan hukum dalam usahanya untuk mendapatkan bintang tersebut. Namun, minat yang kuat terhadap Brandtwaite tidak kunjung hilang. Leny Yoro dari Lille adalah nama lain yang ingin mereka tanda tangani. Tapi Brandtwaite adalah orang yang paling mereka inginkan. Diduga Brandtwaite ingin mendesak kepindahannya ke MU segera. Setan merah juga banyak dikaitkan dengan Matthijs de Ligt dari Bayern Munich dalam beberapa hari terakhir. Erik ten Hag mengenal baik pemain tersebut sejak mereka bersama di Ajax. Bek asal Belanda ini mencatatkan 30 penampilan di semua kompetisi pada musim yang baru saja berlalu, namun tidak pernah benar-benar dianggap sebagai pemain regular. Dengan rekrutan Januari, Eric Dier dan Dayot Upamecano sering menjadi pilihan. Dan dengan mantan bek Napoli Kim Min-jae juga masuk dalam daftar pemain, dilaporkan bahwa Bayern bersedia menguangkan De Ligt musim panas ini, jika mereka menerima tawaran yang sesuai dan memberikan harapan kepada United untuk mendapatkan kemungkinan kesepakatan. Manchester United secara serius mempertimbangkan untuk merekrut Matthijs de Ligt dengan bek tengah berusia 24 tahun ini. Dipandang sebagai kandidat yang semakin layak, seiring dengan semakin intensifnya upaya United untuk memperkuat lini belakang mereka. Negosiasi antar klub belum dilakukan dan belum ada kepastian kepindahan tersebut akan terjadi, namun ia telah muncul sebagai target yang konkret. Dengan tidak adanya bek kiri senior yang fit, pramusim menandai peluang sempurna bagi Harry Amas untuk menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan peluang. Setelah 1 tahun Tyrell Malacia absen karena cedera, dan Luke Shaw keluar masuk skuad karena masalah cederanya, bek kiri telah menjadi posisi yang dibutuhkan tetapi dana mungkin diprioritaskan pada bidang lain, yang berarti Amas dapat dianggap sebagai solusinya. Saat mencari pengganti Shaw, tidak ada pesepak bola lain di dunia yang memiliki gaya serupa. Amas memiliki fisik yang kuat sehingga memungkinkan dia untuk bertahan, melawan lawan yang lebih besar dan dia bermain sepak bola U21 seperti bebek di air.
setelah berlatih bersama tim utama selama berbulan-bulan, pemain muda ini akan sepenuhnya menyadari persyaratan fisiknya dan akan memiliki kesempatan untuk menguji dirinya sendiri di pramusim melawan tim senior. Dalam hal bakat, Amas adalah salah satu yang terbaik di kelompok usianya dengan kemampuan khusus dalam penguasaan bola. Selama absennya Shaw dan Lisandro Martinez musim lalu, tim utama kesulitan menguasai bola melalui fase pertama. Ini adalah masalah yang biasanya diatasi oleh Shaw, dan Amas memiliki kemampuan untuk mengambil alih peran tersebut, memiliki ketenangan luar biasa untuk membawa bola di bawah tekanan dan bermain melalui tekanan. Ini sangat cocok dengan cetak biru fullback pilihan Ten Hag. Jika pemain seperti Shaw atau Diogo Dalot sering digunakan untuk menekan lini tengah. Amas telah ditempatkan dalam peran serupa oleh pelatih Lawrence. Memiliki kecepatan yang baik dalam lokirnya, bintang akademi ini tidak memiliki kecepatan tertinggi yang eksplosif seperti Shaw, tetapi hal itu mungkin akan terjadi seiring ia terus bertumbuh menjadi tubuh dewasa. Mesinnya yang tidak pernah berhenti memungkinkan dia untuk naik, turun, dan berada di dalam lapangan selama 90 menit, tampil mengesankan baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Manchester United berusaha untuk merekrut gelandang serang berusia 16 tahun, Yahya Idris Regragui, dari Chelsea. Dia adalah salah satu prospek terbesar dari Cobham saat ini, sudah mewakili klub dan negaranya Maroko di level U18. Chelsea berusaha meyakinkannya untuk bertahan dan mengikatnya dengan kontrak baru jangka panjang. Pemain berusia 16 tahun ini dinilai sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Akademi Blues dan sudah mewakili Maroko di level U18. Namun, gelandang serang ini menarik minat sejumlah tim di Inggris, dengan Newcastle dan Manchester United, di antara tim yang terkesan dengan Idris Regragui, yang pernah bermain untuk Chelsea U18. Idris Regragui sudah memiliki kesepakatan dengan Nike, dan diperkirakan akan membuat langkah signifikan mendekati sepak bola senior musim depan. Dan Chelsea ingin mengikat remaja tersebut ke dalam kontrak jangka panjang baru untuk memastikan dia dapat melanjutkan perkembangannya menuju tim utama di Stamford Bridge. Cesc Fabregas telah dikaitkan dengan penambahan nama besar lainnya ke skuadnya di Como musim panas ini, menjelang kembalinya klub ke Serie A. Klub asal Italia tersebut telah menyelesaikan kepindahan 5 pemain ke skuad mereka dengan kesepakatan permanen musim panas ini, meskipun 4 dari pemain tersebut telah dipinjamkan ke klub dengan opsi untuk membeli musim panas lalu. Namun, satu-satunya pemain baru yang masuk ke dalam skuad tentu saja adalah pemain papan atas, dengan Andrea Belotti didatangkan dari Roma dengan biaya 4,5 juta euro. Pemilik Como, Grup Jarum, adalah pemilik terkaya di sepak bola Italia menurut Forbes, dengan 2 bersaudara Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Memiliki kekayaan bersih sebesar 48 miliar dolar. Dan hal itu, ditambah dengan lokasi klub yang indah di dekat garis pantai Swiss, berarti klub memiliki pekerjaan yang lebih mudah dalam menarik talenta dibandingkan dengan beberapa rival divisi mereka. Kini, menurut Fabrizio Romano, salah satu target utama Como telah tiba di kota tersebut untuk mengadakan pembicaraan tatap muka mengenai langkah tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Rafael Varane, yang resmi berstatus bebas transfer pada Senin nanti, setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Romano mengklaim bahwa Varane akan mengadakan pembicaraan dengan Dewan Direksi Como dan Fabregas, yang merupakan pemangku kepentingan minoritas klub dan asisten pelatih. Pelatih asal Spanyol ini sempat menangani klub pada musim lalu, memenangkan 3 dari 5 pertandingan Serie B, namun harus mengundurkan diri setelah 1 bulan, karena belum memiliki lencana kepelatihan UEFA yang disyaratkan. Dia sekarang mulai membangun tim yang tangguh menjelang musim baru Serie A, dan sepertinya akan ada lebih banyak pemain terkenal yang akan menuju Como.